Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam: Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian, belum ada di bumi ini manusia yang mendapatkan pujian dari langit. Belum ada satu generasi yang keseluruh generasi itu dipuji oleh langit seperti para sahabat. Dan pujian itu bukan hanya datang dari langit, tapi juga manusia di bumi. Dan bahkan sejak mereka ada sampai lebih 14 abad sampai saat ini, tercatat pujian dan sanjungan sejarah tentang mereka. Mereka adalah para penggenggam-penggenggam dunia, sahabat-sahabat Nabi. Kaum muslimin, padahal mereka tidak pernah masuk TK. Mereka tidak pernah mengenyam pendidikan SD. Mereka tidak pernah masuk SMP. Mereka tidak pernah SMA, SMA-an. Apalagi perguruan tinggi. Tidak pernah. Tetapi mereka mampu menjadi penakluk di timur. Mereka dikenal dan ditakuti, dihormati di barat. Para sahabat, merekalah generasi gemilang sepanjang umur dunia ini terkembang. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100, siapa yang mengikuti mereka pasti akan mendapatkan prestasi seperti mereka. Siapa yang mengikuti mereka pasti akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti tempat di mana mereka dulu pernah ada. Judul kita pada pagi hari ini yaitu generasi gemilang penggenggam dunia. Tentu saja ini berkaitan dengan pendidikan yang sedang kita galang, yang sedang kita bina, yang sedang kita asuh, dan yang dimaksud di sini adalah anak-anak kita dan juga kita. Seperti yang saya sampaikan kepada bapak-bapak semua dan juga kepada ibu-ibu kami, sahabat-sahabat Nabi itu direkrut oleh Nabi Muhammad di usia kita sekarang. Di usia kita sekarang. Bukankah bapak-bapak banyak yang berusia 36 tahun, banyak yang berusia 38 tahun, banyak yang berusia baru 40 tahun, 42 tahun. Ini adalah usia mereka direkrut oleh Nabi Muhammad masuk ke dalam manhaj tarbawi nabawi yang bersumber dari langit. Orang sekelas Abu Bakar, orang sekelas Umar sebagai pegulat dan petinju tak terkalahkan, seorang remaja cilik sekelas Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar Al-Ghifari, Abdullah ibnu Abbas dan lain-lainnya diasuh dan diasah, dididik, lalu mereka menjadi tokoh-tokoh dunia. Sekarang judul kita, bagaimana bisa mengembalikan kisah sukses Nabi mendidik mereka. Mengembalikan kisah sukses Nabi mendidik mereka. Bisakah hufaz mewujudkan? Jangan hufaz, Pak. Siapapun orang tua
apapun lembaga pendidikan, jika meniru cara Rasulullah dalam mengkader sahabatnya, hasilnya pasti sama, insyaallah ta'ala. Karena man tashabbaha biqaum fahuwa minhum. Siapa yang meniru, mengikuti suatu kaum, Allah akan jadikan ia seperti kaum yang ditirunya. At-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah pasti akan mengulang kembali dirinya. Bapak Ibu, tatap anak kecil kita saat ini. Hari ini, lihat, mungkinkah anak saya akan bisa sekaliber, sekualitas manusia-manusia pengguncang sejarah? Bisa. Caranya gimana? Enggak sulit. Seperti apa enggak sulitnya? Lihat seperti apa Rasul mencetak sahabat. Simple, Pak. Pertama, cara Rasul mencetak sahabat sehingga menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Menjadi manusia terunggul, manusia terbaik yang tampil untuk seluruh bangsa dan negeri sedunia. Inilah para sahabat. Bukan hanya untuk zaman mereka saja, tapi sampai hari kiamat seluruh sahabat ini mendapatkan acungan jempol oleh kawan dan oleh lawan. Prestasi-prestasi mereka jangan disebut. Sejarah mengakui bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menduduki ranking kelima dari 100 manusia terpengaruh. Maaf, yang paling berpengaruh seluruh dunia. Mengalahkan Nabi Isa malah. Umar bin Khattab, Masya Allah. Yang menulis kitab itu orang kafir. Michel Jihad menulis kitab ini dengan penuh kejujuran. Kaum muslimin yang kami muliakan, bagaimana cara Rasul mengkader sahabat-sahabat ini? Pertama, saya harap Bapak, Ibu, kita semua menyamakan cara ini. Pertama, Rasul tidak mendidik sahabat kecuali full dulu, murni dulu dengan pendidikan Al-Quran saja. Ini yang pertama. Warna rumah Al-Quran. Warna etika, adab, akhlak, muamalah, seluruhnya bersumber dari Al-Quran. Nabi tidak rela ada sahabatnya yang belajar ilmu-ilmu lain sebelum mereka tamatkan Al-Quran. Nggak rela Nabi. Saya sudah sampaikan kepada Bapak semua. Bahkan Umar bin Khattab sedang membaca lembaran-lembaran Taurat. Rasulullah bertanya kepada mereka, kepada Umar, "Hai Umar, ente sedang baca apa?" "Lembaran Taurat ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab? "Innahu wallahi, sesungguhnya demi Allah, lau anna Musa hayyan baina azhurikum." Kalaulah Musa hari ini hidup, ada saat ini di sini, ma wasi'ahu illa tibai. Hai Musa, kau harus tahu, dia tidak punya pilihan lain kecuali menjadi pengikutku. Ngapain ente baca Taurat? Ngapain ente baca lembaran-lembaran Taurat yang dibawanya tidaklah lebih baik dan lebih sempurna daripada yang saya bawa? Hai Umar, fokuskan dengan Al-Quran. Coba lihat ini Pak. Hai Umar, fokuskan dengan Al-Quran. Lah, kita semua mendidik anak, harap anak ini ahli matematika. Dari kecil dicekoki matematika duluan. Ahli dalam fisika, dari kecil dicekoki fisika duluan. Ahli hendaknya dalam masalah kimia, dalam masalah komputer, dalam masalah bahasa Inggris dan macam-macamnya. Lalu dicekokin anak-anak kita dengan ilmu-ilmu ini dan itu sebagainya. Masyiral muslimin, pola yang salah akan menghasilkan hasil yang juga salah. Pola yang salah akan menghasilkan hasil yang salah. Insya Allah anak Bapak tidak akan ketinggalan tentang teknologi Pak. Tidak akan ketinggalan. Tapi matangkan mereka dengan Al-Quran. Masakkan Al-Quran mereka dulu. Bukan hanya sekedar hafal. Tapi mereka menguasai ayat demi ayat maksudnya apa. Surat demi surat mereka kuasai dengan tepat dan benar. Baru setelah itu anak kita diajarkan berikutnya dengan hadis. Seperti kata Nabi, kamu tidak boleh bergerak ke hadis sampai kamu tuntaskan dulu Al-Quran. Bu, Ibu, sekarang saat untuk saya yang berbicara. Izin ya Bu ya, saatnya saya yang berbicara.
Masa ibu untuk bicara sesama yang lain itu banyak. Silahkan manfaatkan nanti. Sekarang izin saya yang bicara. Bapak-bapak lebih tertib, malu dong ibu. Bapak dari tadi saya lihat serius, fokus. Masya Allah. Pak, ibu, anak kita berjanjilah. Anak kita berjanjilah. Kita tidak akan didik mereka. Kita tidak akan penuhi otak mereka. Kita tidak akan isi mereka dengan apapun ilmu-ilmu lain yang boleh untuk diajarkan pada mereka. Tapi berjanjilah setelah Al-Quran selesai, baru yang lain-lain diajarkan pada mereka. Setelah Al-Quran selesai. Toh Amerika Serikat, bagaimana hasil penelitian mereka membuktikan anak-anak Al-Quran ternyata tingkat kecerdasan mereka meningkat ratusan kali lipat daripada anak-anak biasa yang belajar ilmu-ilmu biasa. Sementara anak-anak Al-Quran yang seharusnya kemampuan IQ, intelijensi segala mereka punya sama, tetapi ketika mereka dahulukan Al-Quran, saraf-saraf yang tersumbat, bagian-bagian kecerdasan yang masih terikat, seluruhnya lepas dan menjadi plong. Apapun ilmu yang diajarkan pada mereka, jinak ilmu itu untuk mereka kuasai. Cepat mereka miliki selama Al-Quran dah duluan. Jadi syaratnya Al-Quran duluan, Bu. Seperti Rasul mendidik sahabat. Bahkan hadis pun Nabi larang. Hadis jangan dulu, kata Nabi. Hadis saya jangan dulu, selesaikan dulu Al-Quran. Ya, ini perintah Rasulullah, maka jangan selisihi. Akhirnya gimana, lihat. Warna sahabat, warna Quran. Nafas sahabat, nafas Quran. Adab sahabat, adab Quran. Cara hidup sahabat, cara hidup Al-Quran. Cara berfikir sahabat, cara berfikir Al-Quran. Tingkah laku sahabat, tingkah laku Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Al-Quran datang dari langit, datang dari tempat yang maha tinggi. Siapapun yang bersamanya pasti akan tinggi. Dan benar, cara berfikir mereka jangan ditanya, Pak. Istri saya, waktu saya bawa kemarin buku kisah-kisah para tabi'in, saat dibaca, dia nggak mau bagikan kitab itu ke tangan saya. Apa katanya? Nggak mau, saya mau tamatkan dulu kitab ini. Bahkan satu lembar pun saya tidak mau terlewatkan. Saking menakjubkan tentang kisah-kisah mereka. Seluruh mereka, siapapun sosoknya yang dibedah, yang dibahas, pasti menakjubkan. Pasti menetiskan air mata kita dan meneteskan selera kita. Bilo dan kapunyo anak nan modeko. Bilo dan kamodeko. Ternyata seluruh mereka dididik dengan cara yang sama. Para sahabat mendidik anak-anaknya dengan Al-Quran. Oke, Pak, saya sama nasibnya dengan Bapak. Sekarang kita baru nyadar bahwa anak kita mesti diqurankan dulu, Pak. Setelah itu, tafadhol, anak kita diisi dengan ilmu-ilmu yang lain. Berjanjilah selaku orang tua, Bu, ilmu kimia tidak akan menyelamatkan anak ibu nanti pada hari kiamat. Ilmu fisika tidak akan menyelamatkan anak-anak kita. Ilmu matematika tidak akan menjamin dia masuk surga. Ilmu apapun yang diajarkan itu tidak ada apa-apanya sampai anak kita selesai Al-Qurannya, maka itulah yang akan menjadi pembelanya. Masih ingat Musa nggak yang kemarin datang di Istiqlal? Berapa orang yang tidak hadir ketika Musa datang? Hah? Masih ingat Musa, Pak? Anak kecil usia 6 tahun, satu dunia mengenalnya karena Al-Quran. Karena Al-Quran dia dikenal oleh satu dunia. Orang akan menjadi tinggi hanya dengan Al-Quran. Kalau ada seorang ahli kimia, hafiz Quran, maka yang hebatnya itu bukan ahli kimia, tapi anak ini hafiz Al-Quran dan dia ahli tentang kimia. Polisi, hafiz Quran, polisinya akan terkenal. Pasti, Pak, se-Indonesia, kalau kita ada dengar, ada polisi yang hafiz Quran, polisinya akan terkenal satu Indonesia. Al-Quran yang menjadikan orang harum. Al-Quran menjadikan orang tinggi. Belum lagi nanti kepribadiannya, tingkah lakunya, cara berfikirnya, intelijensinya meningkat dengan kelipatan ratusan kali lipat berkat Al-Quran. Oke, ini cara Nabi yang pertama. Nabi fokuskan mendidik anak dulu dengan Al-Quran. Bu, anak ibu selama SD, anak bapak selama SD, fokuskan anak kami tamat dulu Al-Qurannya. Bukan hafal saja loh, Pak. Sampai ke tingkat mereka menguasai ilmu Al-Quran dan nampak oleh kita hidupnya, cara berfikirnya sudah seideal yang diajarkan dalam Al-Quran. Dan sahabat bisa dibina hanya dengan Al-Quran. Kita juga dapat dibina hanya dengan Al-Quran. Oke?
Sepakati ini dulu. Kalau sudah sepakat, maka anak bapak, anak ibu mau dikirim kemana? Kita mau diajarkan ilmu apa? Silakan. Bentuk taubat kita kepada Allah, startnya dari sekarang. Pak, nanti kalau bisa bapak malu. Seandainya anak bapak lebih tahu tafsir ayat ini daripada bapak. Untuk menutupi malu itu, bapak juga harus mengejar ketertinggalan kita selama ini. Dan saya ingatkan sekali lagi, sahabat masuk dalam Islam, ke dalam pangkuan Islam, ke dalam pendidikan Nabi Muhammad di usia-usia kita, Pak. Berarti nggak telat. Untuk kitanya nggak terlambat. Minta maaf saya, Bapak berapa usia sekarang, Pak? 46, 45. Bapak berapa usia sekarang? 39. Usia-usia sahabat baru direkrut oleh Nabi masuk Islam. Sejak itu mereka dibina, padahal mereka bukan orang yang mengerti tulis baca. Mereka orang awam. Tapi kenapa mereka menjadi tokoh-tokoh besar dunia? Kenapa mereka menjadi pahlawan-pahlawan dahsyat? Para penggenggam dan penentu alur sejarah. Kenapa? Al-Quran yang menjadikan mereka seperti itu. Al-Quran yang menjadikan mereka seperti itu. Subhanallah. Bu, para sahabiat, kalau ibu mau baca sejarahnya, sahabiat, siapa itu sahabiat? Sahabiat adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad di zaman Nabi masih hidup dan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ini namanya sahabiat. Dari mereka lahir pahlawan-pahlawan besar, ulama-ulama besar, penemu-penemu besar. Mereka adalah orang-orang yang warnanya full dengan Al-Quran. Oke, ini yang pertama dulu. Kalau ini sudah kita sepakati, maka lihat cara Rasul yang kedua, sehingga dia berhasil mendidik dan mencetak para pemimpin-pemimpin dunia. Yang kedua, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orientasi hidup para sahabat atau murid, atau kalau kita anak, Pak, orientasi anak kita seperti Rasul menjadikan orientasi para sahabat. Orientasi utama, penekanan utama dari Nabi kepada para sahabat adalah ente hidup untuk ke akhirat. Itu dulu, Pak. Jadi ikhlas hidup anak-anak ini, atau hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Persis seperti Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya, ente hidup untuk akhirat, bukan untuk dunia. Wahai bapak-bapak yang kami muliakan, kita ini manusia beda dengan hewan. Hewan diciptakan Allah untuk dibinasakan. Setelah mereka mati, ya mati. Nggak ada mereka masuk neraka atau masuk surga. Tapi Bu, kita Allah ciptakan untuk Allah abadikan. Kita Allah ciptakan untuk Allah kekalkan. Ibu kan dengar, nanti ketika kita dibangkitkan, kematian disembelih oleh malaikat maut di hadapan seluruh jin dan manusia. Masih ingat hadis ini, Pak? Kematian yang Allah wujudkan dalam jelmaan berupa binatang, diangkat tinggi-tinggi oleh malaikat maut, lalu disembelih di hadapan jin dan manusia. Lalu apa kata malaikat? Khuludun, khuludun lal maut. Kalian akan hidup kekal. Kekal. Tidak ada lagi kematian. Jadi kita ini hidup adalah untuk akhirat. Untuk kekal. Tidak ada kematian. Maka jangan hidup yang sebentar ini salah dalam mengambil cara. Cara kita hidup di dunia ini fokuskan adalah untuk kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Maka anak-anak kita ditanya, nak, mau jadi apa kamu? Kalau anaknya, saya mau jadi dokter, ayah. Nak, ayah tidak bangga kamu jadi dokter. Ayah tidak bangga kamu menjadi seorang presiden. Ayah tidak bangga, ibu tidak bangga kamu menjadi seorang ahli ini, ahli itu. Tapi jika kamu menjadi seorang ulama, nak, kalau kamu menjadi seorang hafiz, kalau kamu menjadi seorang da'i, muballigh, engkau adalah bintang, ayah. Engkau adalah masa depan umat. Engkau adalah kebanggaan kami orang tuamu. Pak, di mana-mana ulama, apalagi kita mendekati masa dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Kita mendekati masa itu, maka yang akan menjadi pemimpin adalah para ulama. Yang akan memegang urusan-urusan besar umat ini adalah para ulama. Dan mereka hanyalah yang dibina dari sekarang dalam binaan yang disiplin dengan Al-Quran, dengan hadis. Nak, orientasikan dia. Kamu hidup bukan untuk ke dunia, nak. Kamu hidup untuk ke akhirat.
Dan ayah tidak mau kalau seandainya di akhirat kamu menjadi sampah di padang mahsyar. Ayah tidak mau kalau di akhirat kamu malah menyeret ayah dan bunda ke neraka, nak. Oleh karena itu, fokus nak, kamu ini hanyalah untuk Islam. Kamu ini adalah untuk akhirat, untuk surga. Iqbal ditanya oleh ayahnya. Iqbal ini pendiri negara Pakistan. Bal, sedang baca apa? Baca Al-Quran ayah. Besok ditanya lagi baca Quran juga Iqbal. Iqbal, lagi baca apa? Baca Al-Quran ayah. Besok ditanya lagi, Iqbal, lagi baca apa? Ayah, saya lagi baca Al-Quran. Selesai baca Al-Quran, Iqbalnya mendekat pada ayahnya. Ayah kan tahu Iqbal lagi baca Quran, tapi kok nanya melulu sih? Ayahnya berkata, Iqbal, itu surat-surat cinta dari Sang Khalik kepada makhluknya. Itu adalah surat Allah untuk ente, Iqbal. Untuk kamu, Iqbal. Coba kamu harus pahami satu demi satu pesannya Allah apa. Sejak hari itu Iqbal bertekad ingin mengetahui satu ayat demi satu ayat dengan sempurna. Akhirnya Iqbal menjadi orang besar satu negara Pakistan. Dia yang mendirikan, dia yang memproklamirkan, dia yang mentaksisnya. Maka seorang anak kecil biasa yang baca Al-Quran biasa, saat dimotivasi bahwa Al-Quran ini adalah untuknya, lihat jadi orang besar dia, Pak. Sekali lagi, motivasi anak kita bahwa hidupnya adalah untuk Allah, hidupnya untuk Islam, hidupnya untuk surga, bukan untuk dunia. Jadi dari kecil, Pak, motivasi hidup anak kita ini sudah untuk hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar. Dibandingkan kalau bapak ibu motivasi dia, nak kamu harus jadi seorang dokter nak ya. Nanti kalau mak sakit, kamu yang rawat. Waduh, kecil betul. Udah disampaikan kalau mak sakit. Oke, tetapi tidak beradab, tidak berakhlak. Coba lihat, orang-orang sekarang asal jadi pemimpin, ujung-ujungnya masuk penjara, dikejar-kejar KPK, betul tidak? Hah? Lalu jadi buronan. Selama hidup kerjaannya maling sana, maling sini. Walaupun tidak semua, tapi banyak yang kita dengarkan pengumumannya begitu. Apakah anak kita akan didaftarkan menjadi salah seorang di antara itu? Di dunia saja Allah sudah hinakan dia. Bagaimana lagi nanti di akhirat? Kita sebagai orang tua akan dihinakan oleh Allah. Baca ro'ang mendidik anak-ang. Akan begitu? Baca ro'ang mendidik anak-ang. Baca kau mendidik anak kau. Ditanya oleh Allah SWT, kita mau jawab bagaimana? Tapi kalau dididik anak kita dengan Al-Quran, lihat anak ini akan membela kita. Jangan nunggu di akhirat dah. Di dunia dia akan jadi pembela kita. Dia akan menemani kita sampai masa tua kita. Dia akan hormati kita, muliakan kita. Belum lagi di akhirat nanti. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Pondasi yang kedua, sekali lagi saya ingatkan, kita mendidik anak kita, bahkan diri kita. Halo, Bapak, Ibu, kita didik anak kita, bahkan diri kita dengan pondasi yang kedua. Fokuskan kacamata hidup kita ini ke akhirat. Fokuskan kacamata hidup kita ini ke akhirat. Kita ini hidup untuk akhirat. Wallahi, bapak tak lama lagi akan dibungkus kain kapan. Semuanya. Ibu, tidak lama lagi ibu akan berkalang tanah seluruhnya. Yang berbicara juga sama, entah mana dulu di antara kita semua. Kita akan hidup untuk akhirat. Fokuskan itu dari sekarang. Oleh karena itu, selama saya masih ada di perantauan singkat ini, saya harus pandai-pandai mempersiapkan untuk pulang ke kampung halaman. Saya harus pandai-pandai, fokus hidup. Kalau udah macam itu, Pak, anak kita tidak lagi menjadi calon pemburu bangkai. Anak bapak akan menjadi para pemburu akhirat. Bagi mereka bagaimana Allah yang ridha. Bagi mereka bagaimana Allah agama ini bisa tegak melalui keberadaan dia. Bagi dia bagaimana umat ini mendapatkan petunjuk dan hidayah. Bagi dia bagaimana bangsa ini bisa selamat dengan agama. Ini hendaknya cara berpikir anak-anak kita. Tentu saja orang tuanya harus gitu duluan, Pak. Orang tuanya harus memotivasi dirinya, hidup saya untuk akhirat. Ya Bu ya, hidup saya untuk akhirat. Dan gaya hidup macam ini akan nampak oleh anak kita, akan terasa oleh anak kita. Orientasinya selalu ke akhirat, ke akhirat, ke akhirat, dan seterusnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, karena kalau orientasinya akhirat, beban hidup dunia ini jadi ringan. Contoh, siapa yang disiksa habis-habisan di masa Nabi Muhammad, sementara dia masih budak?
Ammar bin Yasir. Ayah kandungnya adalah Yasir. Ibunya siapa? Sumayyah. Disiksa habis-habisan. Bagaimana tegar dan sabarnya mereka. Nabi lewat melihat sahabat-sahabatnya disiksa. Apa kata Rasulullah? Sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Mendengarkan Nabi mengatakan itu ringan beban hidup di dunia ini bagi mereka. Ringan rasanya siksaan yang mereka rasakan. Ketika Nabi mengatakan sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah kalian wahai penduduk, wahai keluarga besar Yasir. Allah janjikan untuk kalian surga. Surga itu adanya di akhirat, Pak. Ketika Nabi mengatakan, oh di akhirat untuk kalian surga, mendengarkan itu ringan bagi mereka beban hidup ini. Mereka tidak merasa tertekan dan terombang-ambing dengan beratnya tekanan azab. Masya Allah, Masya Allah. Ibarat Allah yang kami muliakan. Baik. Ini salah satu contoh. Dia juga tidak akan terjebak dalam perlombaan semu memperebutkan kaplingan pekerjaan yang semakin sempit. Apalagi sekarang, waduh, semakin banyak PHK terjadi di mana-mana. Ya Pak ya, perusahaan-perusahaan besar dunia ikut mem-PHK pegawai-pegawainya. Bahkan kalau ada yang minta pensiun muda, padahal dia masih punya kesempatan kerja, akan diberikan keleluasaan dan ditunjang oleh perusahaannya. Saking sempitnya peluang untuk cari kerja. Lah kalau anak-anak kita motivasinya akhirat, maka dia bukan cari kerja yang difikirkannya, tapi bagaimana dia menjadi perubah sejarah. Lebih besar pikirnya dari hanya sekedar mencari kerja, Pak. Bagaimana dia akan menjadikan dunia ini berubah. Bagaimana dia akan mampu menggerakkan umat. Bagaimana dia mampu menjadi manusia yang terbaik. Setidak-tidaknya dia punya pondok pesantren, dia punya pendidikan, dia punya lahan, di mana lahan itu akan menjadi pusat sunnah bagi masyarakat se-Sumatera atau se-Indonesia. Bisa. Contoh Pak Muhaimin Iqbal. Muhaimin Iqbal, Bapak kenal dengan orang ini, Pak? Bapak kenal dengan Pak Muhaimin Iqbal? Ustaz Yusuf sudah pernah ketemu? Sudah. Bapak Muhaimin Iqbal ini siapa? Orang biasa. Tapi ketika orientasinya sudah adalah akhirat, maka apapun yang berbau agama menjadi motivasinya. Sekarang beliau adalah pemilik daripada gerai dinar di Indonesia. Ya, beliau juga adalah presiden Asosiasi Petani Kurma se-Indonesia. Kalau orang bicara kurma di Indonesia, orang akan ingat langsung nama Pak Muhaimin Iqbal. Kalau orang bicara tentang masalah pertanian tin, zaitun, orang akan ingat dengan Pak Muhaimin Iqbal. Identik dengan beliau. Lah, subhanallah, satu Indonesia, sekarang ini Riau, berlomba-lomba datang ke Bogor. Ngapain? Ketemu dengan Pak Muhaimin Iqbal. Lalu bawa hasil pembicaraan dan bahkan bawa bibitnya ke Riau. Di Medan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah berdatangan untuk berjumpa dengan beliau. Identik dengan sunnah yang berkaitan dengan pertanian dan bahkan dengan dinar ke beliau. Orang biasa. Tapi ketika dia sudah mengabdikan dirinya untuk Allah, menghidupkan salah satu bahagian daripada syariat, dia akhirnya dikenal. Dan dia bahkan hidup dengan itu, bahkan dia kaya dengan itu. Dan bahkan dia mempunyai lapangan kerjaan yang sangat luas. Nggak perlu jadi pegawai negeri, nggak perlu korupsi dan segala macamnya. Subhanallah kaum muslimin. Sementara sekali lagi dia adalah orang biasa. Tapi ketika dia diwarnai oleh Al-Quran, yang saya ingat, Bapak Muhaimin Iqbal ini, warna otaknya sekarang ini hanyalah Al-Quran. 30 juz. Dia dibina bagaimana Nabi Muhammad membina para sahabat. Lalu menjadilah fikirannya, hatinya, hidupnya fokus untuk agama. Lihat. Lihat bagaimana dia jadi pengusaha sukses hanya dengan di atas sunnah. Hari ini anak kita apa nggak mungkin jadi seperti itu? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Saya secara sederhana, anak saya bahkan alhamdulillah saya katakan pada mereka, nak, coba lihat dalam jiwamu, dari seluruh lapisan-lapisan ajaran dalam agama ini, mana yang paling engkau cintai? Pak, kalau saya suka berkuda, Pak. Kalau begitu fokus di kuda. Fokus di kuda, jangan salah-salah ya. Nabi menjamin akan kelapangan rezeki, akan kelapangan hidup orang yang mencari hidupnya melalui sunnah berkuda. Allah jamin. Apalagi kuda tersebut diniatkan menghidupkan
sunnah, dijamin oleh Allah, Allah akan makmurkan hidupnya. Nah, kaum muslimin, satu saja bahagian daripada Islam ini difokuskannya, maka dia akan menjadi manusia yang Allah besarkan melalui itu. Ingat nggak dengan Ari Ginanjar? Pemilik ASK, seorang pengusaha biasa. Ari Ginanjar, pemilik ASK, dunia mengenalnya gara-gara dia mengungkapkan tentang rahasia di balik rukun iman dan rukun Islam. Itu saja pembahasannya, menjadi manusia yang sekarang ini di Indonesia tidak ada yang tidak kenal. Bahkan gedung 165 yang harganya ratusan miliar, bahkan sekarang udah triliunan, dia yang punya. Satu dunia kenal dengan Ari Ginanjar. Padahal manusia biasa, pengusaha biasa yang nggak dikenal siapa-siapa. Setelah dia fokus ke agama, lihat naik. Agim Pak, dia ahli apa dulu ketika kuliah? Ngambil jurusan apa dia Agim? Orang umum loh itu. Jurusan apa dia Agim? Coba setelah dia fokus ke agama, padahal bibitnya dan cikal bakal untuk keulamanya nggak ada, bahkan dia anak seorang militer, betul tidak? Subhanallah, dunia kenal dia setelah dia fokus pada agama. Sekali lagi saya katakan, agama yang menaikkan orang, agama yang menyebabkan orang ini dikenal oleh dunia, bukan dunia. Banyak pengusaha-pengusaha tapi nggak dikenal. Dan bahkan kalaupun ada yang kenal, hanya orang khusus yang kenal dengan dia, yang berkaitan dengan usaha dia. Tapi ketika dengan agama, memang Allah naikkan dia, fokus. Ketika dia sudah fokus untuk akhirat, maka Allah jadikan dia dikenal oleh makhluk dunia. Inilah cara kita mendidik diri kita dan mendidik anak-anak kita. Fokuskan hidup ini untuk akhirat. Fokuskan hidup ini untuk akhirat. Insya Allah kita meniru cara Rasulullah sukses mendidik para sahabat. Yang keberapa? Yang keempat, yang ketiga. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai mendidik anak-anaknya dengan akidah sebelum fikih. Ini perlu diingat baik-baik. Mulai didik bahkan diri kita tentunya dengan akidah sebelum fikih. Saya ragu ibu-ibu kami yang punya semangat sudah Masya Allah untuk anak-anaknya agar agama anak-anaknya kuat. Tapi saya ragu apakah kajian tauhid dan akidah bapak ibu sudah sempurna, sudah selesai, atau memang masih abu-abu. Kalau itu masih abu-abu, demi Allah, pegangan hidup bapak ibu masih lemah, masih sangat goyah, sangat mudah untuk mengalami keguncangan, sangat mudah untuk dimurtadkan. Apalagi hidup di fase keempat kita sekarang, fase di mana ada orang beriman pagi, siangnya, sorenya sudah murtad, kafir. Ada yang sorenya dia masih beriman, besok paginya sudah murtad, kafir. Saking lemahnya iman. Kalau begitu, yang harus difokuskan pada anak-anak kita sekarang ini adalah belajarlah dulu tentang tauhid, tentang iman, dan itu kutab punya kerja. Ya, itu kutab punya kerja. Hufaz secara bertahap tapi pasti. Kami sedang pastikan hufaz memberikan asas tauhid dulu kepada anak-anak kita, Pak. Hufaz. Dan yang spesifik tentang pembahasan akidah secara matang dan sejak kecil adalah kutab. Maka bapak ibu yang kami muliakan, jika demikian, anak bapak jangan khawatir dah. Khawatir nanti dia akan menjadi pengisap ganja, jangan khawatir. Khawatir dia akan ikut berzina kesana kemari dalam usia belia, jangan khawatir. Sebab apa? Akidahnya udah duduk, Pak. Tapi kalau duluan fikih, nak sholat 5 waktu, nak pakai jilbab, nak jangan merokok, itu fikih, Pak. Cara berwudu yang benar tuh begini, nak. Baca Al-Quran yang benar tuh begini, nak. Itu fikih. Tapi kalau akidah, kalau tauhid, memperkenalkan rasa bahwa dia diawasi oleh Allah, bahwa dia adalah makhluk, bahwa Allah itu maha kuat, bahwa azab Allah itu begini, bahwa begini-begini, anak akan mendapatkan benteng yang tidak akan dikhawatirkan kemanapun dia lepas, dia sudah terbentengi. Tauhid, akidah, dengan inilah seluruh nabi memulai dakwah. La ilaha illallah. Dengan dakwah itu seluruh nabi mulai. Seluruh nabi mulai dengan dakwah la ilaha illallah. Enggak ngajak sholat dulu. Maaf ya, ibu gelisah enggak kalau ngelihat anaknya enggak sholat padahal umurnya sudah 13-14 tahun? Gelisah enggak? Gelisah, Pak?
Ngelihat anak bapak umurnya udah 15-16 tahun, laki nggak sholat-sholat, gelisah nggak? Gelisah. Harusnya yang lebih bapak gelisahkan adalah tauhidnya, imannya, akidahnya belum lagi selesai, dan bahkan dia belum tahu. Anak rajin sholat 5 waktu dengan mudah akan dimurtadkan dengan pemikiran-pemikiran sesat kalau akidahnya yang belum lampung, Pak. Sekarang ini banyak sekali pemikiran sesat, baik itu dari kelompok Syiah kah, apakah dari kelompok Ahmadiyah, atau dari kelompok sekuler, atau dari kelompok-kelompok sekte-sekte sesat. Sangat mudah anak-anak kita disesatkan, sehingga mereka akhirnya anti sholat, anti jilbab, bahkan anti Al-Quran, menganggap Allah tidak suci, menganggap Allah bisa dihujat dan sebagainya. Akibat akidah daripada anak kita tidak kuat. Kaum muslimin, Rasul memulai membina para sahabat itu dari bab tauhid, dari bab akidah, dan ini menjadi sesuatu kewajiban bagi kita untuk memasakkan akidah anak-anak kita. Tentu saja sebelumnya akidah bapak, akidah ibu. Akidah bapak dan akidah ibu. Ustaz, lama nggak belajar akidah itu, Ustaz? Kalau bapak ibu menyediakan waktu belajar ilmunya, kalau ilmunya insya Allah saya rasa apabila bapak ibu mau belajar sekali seminggu, dalam 1 minggu ada 1 jam saja, insya Allah paling-paling belajar ilmunya cukup 1 tahun selesai. Ini lamanya Pak Ustaz. Nah, ini yang akan menjadi pelindung seluruh amal ibadah bapak. Saya contohkan. Bapak haji tiap tahun, ada rezeki haji tiap tahun, umroh tiap Ramadan, sedekah bapak di setiap provinsi, di setiap kota di Indonesia, masjid-masjid bapak bantu pembangunannya, rumah-rumah yatim berserakan di mana-mana, bapak ibu yang membiayainya. Dai-dai dan ulama bapak kirim, bapak biayai, masya Allah. Anak-anak yang berprestasi bapak beasiswai, bapak sekolahkan, masya Allah. Kepada orang tua bapak jangan ditanya betapa memuliakannya. Silaturahmi bapak ibu jaga, masya Allah. Semua yang baik-baik bapak ibu buat semua. Tapi saat ada 1 bab tauhidnya yang rusak dan ternyata dia jatuh pada syirik. Syirik ini lawan daripada tauhid. Jatuh pada syirik, langsung seluruh amal baik bapak ibu batal seluruhnya. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 65. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 65. Apa firman Allah? Hai Muhammad, jika engkau berani melakukan perbuatan syirik, padahal aku telah melarangmu dan melarang seluruh nabi-nabi sebelummu, lalu engkau buat, seluruh amal soleh yang kau perbuat selama hidupmu saya hapuskan seluruhnya, saya batalkan semuanya, dan di akhirat engkau termasuk orang yang merugi. Coba lihat, akibat tauhidnya lemah lalu masuk pada syirik, akibat akidahnya yang belum masak dia jatuh pada syirik, akibat daripada akidahnya yang belum dimatangkan dia jatuh pada syirik. Lah, hari ini kesyirikan bervariasi bapak. Hari ini kesyirikan itu jumlahnya kalau dalam masa Syekh Islam Ibnu Taimiyah lebih dari 230 ikon syirik. Itu zaman Ibnu Taimiyah. Hari ini jumlah kesyirikan nggak bisa dihitung lagi. Padahal bapak ibu menghirup udara kesyirikan itu siang dan malam melalui media televisi, melalui koran, melalui radio, melalui cerita demi cerita, melalui ghazwul fikri yang masuk melalui dunia pendidikan dan sebagainya. Kesyirikan hari ini adalah bahagian daripada virus yang paling berbahaya untuk akidah umat Islam. Tapi banyak yang awam. Bagaimana kita akan selamat? Bagaimana anak-anak kita akan selamat? Sementara akidah kita tidak kuat. Makanya Nabi tidak mau bahas masalah fikih dulu. Nabi tidak mau bahas masalah fikih. Fikih mah gampang. Bahas masalah sholat, itu sholat gampang. Bahas masalah puasa, puasa gampang. Bahas masalah ibadah ini, ibadah itu gampang. Sekali lagi, Nabi fokus pada tauhid. Ibarat ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi kita harapkan hufaz, kalau ada di antara kita pengelola juga di sekolah yang lain untuk generasi, saya minta ini kewajiban kita seluruhnya para pendidik. Kewajiban kita seluruhnya, mulailah bina generasi kita dengan akidah, mulailah bina mereka dengan tauhid. Bahkan pertanyakan akidah kita, Pak, Bapak yang kami muliakan, pertanyakan akidah kita. Akidah kita pertanyakan, apakah akidah saya ini sudah di atas akidah tauhid, atau akidah saya masih abu-abu,
Akidah saya masih kabur. Yang saya khawatirkan begitu. Yang saya khawatirkan begitu. Menurut bapak, bapak udah soleh. Menurut orang banyak, bapak sudah soleh. Ternyata menurut Allah, bapak nol. Menurut Allah, ibu nol. Apakah ini tidak menyedihkan dan menakutkan? Saya tidaklah berkata, Ustadz, apakah Ustadz sudah bagus tauhidnya? Hanya Allah yang maha tahu. Tapi setidak-tidaknya saya sudah punya senjata. Saya sudah punya bekal. Senjata inilah yang saya jadikan untuk pelindung diri saya. Bukan berarti saya pasti masuk surga. Juga tidak ada jaminan. Hanya dengan saya tahu al-ilmu yahrisuka. Ilmu akan dapat menjaga engkau. Ilmu yang akan melindungi engkau. Inilah anak-anak kita. Bu, anak-anak kita, wariskan tauhid yang benar pada mereka. Apapun gelombang fitnah yang akan ada di masa-masa yang akan datang, anak-anak kita sudah tahu bentengnya, sudah tahu caranya. Insyaallah taala, Bapak Ibu, ini yang ketiga, cara Nabi untuk mendidik para sahabat. Sebelum saya lanjutkan, masih bisa fokus belum? Ya, saya khawatir dengan kusruk-kusruknya anak-anak kita memecahkan konsentrasi kita. Ada 3. Baru 3 ya. Sebelum yang keempat, 1, 2, 3 silakan kalau ada pertanyaan. Biar ini menjadi hidup, Pak. 1, 2, 3 ini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang pertama tadi apa? Cara Rasul mendidik para sahabat. Cara Rasul mendidik generasi yang pertama mulai dari apa? Ya. Itu dulu yang pertama. Maka berjanjilah Bapak Ibu, dan saya juga ikut berjanji bersama Bapak Ibu, anak saya tidak akan diajarkan ilmu apapun saja sampai mereka menyelesaikan ilmu Allah yang ada dalam Al-Quran. Ini dulu, pertama. Berjanjilah Bapak Ibu, janji ini memang menjadi fardu ain bagi setiap orang tua. Setiap orang tua menjadi fardu ain baginya mewariskan Al-Quran secara total dan kafah sampai selesai. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Naam. Yang kedua, fokuslah terlebih dahulu dengan akhirat. Ajak anak-anak kita hidupnya adalah untuk akhirat, untuk surga. Hidupnya hanya untuk agama. Fokuskan itu, Pak. Nanti dunia ngikut semua itu, karena dijamin oleh Allah. Siapa yang memikirkan agamaku, aku pikirkan dunianya. Masya Allah. Ya. Siapa yang memikirkan agamaku, siapa yang mengejar akhirat, aku jadikan dunia tunduk dan takluk kepadanya. Yang ketiga, yang barusan. Binalah anak kita dulu dengan tauhid dan asas akidah yang benar. Jadi jangan khawatir, ketika seseorang fokuskan anaknya untuk agama, anaknya ini akan pasti terpakai. Tapi ketika anaknya disekolahkan untuk tujuan dunia, maka anaknya ini akan termasuk di antara bangkai-bangkai yang berlomba. Ya, bangkai-bangkai yang berlomba. Dan apalagi sekarang, di mana kesempatan untuk mencari peluang kerja makin sempit. Maka hinalah orang tua minta maaf, menyesallah orang tua minta maaf anaknya yang tidak fokus dididik dengan Al-Quran, yang tidak fokus dididik dengan agama. Apalagi masa depan. Masa depan itu pasti di tangan Islam. Khilafah Islamiyah pasti akan tegak dalam waktu yang dekat. Maka yang mengisi adalah anak kita. Yang akan menjadi para penggeraknya adalah anak kita, tidak ada yang lain. Begitu, Pak. Bu, Ibu yang kami muliakan semuanya. Bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri? Apakah dengan ibu mendidik? Coba saja lihat anak-anak kebanyakan yang dulu 20 tahun yang lalu dididik di sekolah umum. Maaf ya, sekali lagi, tanpa meremehkan pekerjaan mereka yang memang halal. Ada yang jadi PNS, ada yang menjadi guru biasa, ada yang menjadi apa? Kalau yang wanita kebanyakan jadi istri dan ibu rumah tangga dan sebagainya. Lalu apa kesan mereka dan arti kehidupan mereka? Arti hadirnya mereka di dunia ini untuk agama apa? Hampir-hampir tidak terkasa, tidak ada. Hampir-hampir jadi orang biasa. Tapi ketika dia menjadi seorang agama, minta maaf sekali lagi, saya bukan ingin mengapa-apakan. Adinda saya Nur Hayani, itu adik kandung saya. Dan dia berarti di hufaz. Setidaknya di Payakumbuh dia punya makna. Untuk agama dia punya arti. Salah satu contoh ketika seseorang dididik dengan agama, maka akhirnya dia akan menjadi leader di lingkungannya. Dia akan menjadi penguasa, penentu, dan dia akan menjadi perubah sejarah. Lah itu, Bu. Ketika dia, Masya Allah, sekarang ini, Bu, kami sedang mencari siapa yang hafiz Quran.
Kami sedang mencari, ke timur, ke barat kami masukkan. Kami cari, bahkan kami siap gaji dengan tinggi. Siapa yang hafiz Quran? Untuk apa? Agar dia termasuk di antara pembina di madrasah mulazamah kita. Kami sedang mencari siapa ustaz berkompeten. Kami siap membiayai mereka dengan sebenar-benarnya untuk memimpin pesantren kita. Dan seterusnya. Di mana-mana Pak, bahkan di Jepang sekarang. Dicari hafiz Quran, gaji 1 bulan 21 juta. Di luar tempat tinggal, di luar kebutuhan ini dan segala macamnya. Bahkan dia akan diumrohkan, dia akan dihajikan, dia akan dianukan. Hanya hafiz Quran saja andalannya. Coba lihat, untuk masa depan anak jika dia hafiz Quran, kalau dinaikkan dunia nih, jangan khawatir dah. Dia akan menjadi rebutan, dia akan menjadi idola. Hari ini kalau ada wanita hafiz Quran, banyak laki-laki antri. Mulai laki-laki yang kaya raya, yang berkuasa, sampai laki-laki soleh terbaik akan antri untuk menjadikannya sebagai istrinya. Gitu loh Bu. Jangan khawatir dapatkan suami-suami untuk anak kita. Dari suami-suami yang mantap, hafizah anak kita, maka dia akan menjadi rebutan insyaAllah ta'ala. Ini bidang apa saja mau kita bicarakan. Kalau dia ngambilkan anak kita di bidang agama, maka dia akan dialah yang akan membuat nama kita sebagai orang tuanya harum. Dialah anak kita yang menjadikan orang tuanya berbahagia bukan hanya di dunia sampai ke akhirat insyaAllah ta'ala. Bagaimana sih cara memfokuskan anak dengan Al-Quran? Dalam sejarah pendidikan Islam itu kan cuma 2 Ustadz ya, cuma 2. Yang pertama kutab. Kutab ini langsung Nabi yang membangun setelah perang Badar. Jadi pendidikan kutab itu adalah pendidikan yang Rasul langsung sebagai muasisnya, pendirinya. Beliau lah sebagai perintisnya. Kutab ini dari umur 5 tahun sampai 12 tahun. Dengan metode pendidikan yang saya yakin baik Ustadz Siddiq ataupun kita-kita semuanya sudah pernah mendengarkan uraian ini. Di kutab, anak diakrabkan dengan Al-Quran dan diberikan pemahaman tentang Al-Quran. Ketika bicara tentang awan, ayat dulu yang diawali. Kemudian dari ayat tafsirnya ini, lalu ilmiahnya lihat ini. Maka anak memahami awan dengan ayat. Ketika bicara tentang laut, Al-Quran bercerita laut enggak? Maka dibukalah ayat-ayat tentang laut. Maka dilihatkan kepada mereka seperti apa laut. Lalu diuraikan pada mereka sampai mereka anak usia kecil, mereka akan mengetahui sampai kedalaman laut berkat Al-Quran.